Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita beribadah sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus, itu yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 29 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tema renungan kita adalah waspada terhadap antikristus. Sahabat renungan malam Salom. Dalam pengajaran Yesus tentang menjelang akhir zaman, Yesus pernah menubuatkan bahwa menjelang akhir zaman akan tampil banyak penyesat, guru-guru palsu yang berupaya menyesatkan umat manusia dan juga menyesatkan dari antara orang yang percaya kepada Yesus. Tujuan penyesat itu adalah agar orang-orang Kristen jangan percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah tipu daya iblis melalui para hamba iblis, yaitu para penyesat. Sebab maksud iblis adalah jangan ada manusia yang memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Pengalaman kesukaran sedang dialami jemaat Tuhan pada masa itu. Selain mereka menghadapi sikap kebencian dan aniaya dari penguasa yang lalim, atau juga dari para penyembah berhala, jemaat juga menghadapi kesukaran yang mengancam menghancurkan iman mereka, yaitu dalam bentuk banyaknya antikristus yang mengganggu iman jemaat. Sebab antikristus itu berupaya menyesatkan iman jemaat agar jangan mempercayai Yesus Kristus lagi. Pengajaran para antikristus itu menentang pengajaran Injil. Para antikristus mengatakan, tidak benar kalau Yesus adalah Kristus atau Mesias yang dari Allah. Tidak benar kalau Yesus itu adalah juru selamat manusia. Sehubungan dengan itulah dikatakan Rasul Yohanes bahwa gencarnya serangan para penyesat itu menandakan waktu ini adalah waktu menjelang akhir zaman, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus. Sahabat renungan malam Salom, dalam pasal 2 ayat yang ke-18, Rasul Yohanes mengatakan bahwa telah banyak menjadi antikristus dan mereka berupaya mengganggu iman jemaat kepada Yesus Kristus. Bahkan dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa para antikristus itu telah pergi ke seluruh dunia. Jadi gereja yang bertumbuh dan berkembang di seluruh dunia pada masa itu mengalami kesukaran, pencobaan iman, menghadapi gempuran ajaran-ajaran sesat dari antikristus. Sehubungan dengan gencarnya serangan ajaran sesat dari antikristus itu, maka Rasul Yohanes mengingatkan semua jemaat agar senantiasa waspada terhadap pengaruh antikristus. Berpedoman kepada nubuat Yesus bahwa menjelang akhir zaman akan tampil para penyesat, bahkan ada yang menjadi atau sebagai Mesias palsu. Maka dapat kita pahami
bahwa penyesat-penyesat akan selalu datang hendak menyesatkan umat manusia dan juga berupaya menyesatkan dari antara warga jemaat Tuhan. Pengajaran para penyesat itu pun akan beraneka ragam. Kalau dalam surat Yohanes disebutkan bahwa penyesat itu adalah antikristus, berbeda lagi dengan yang disebut dalam surat 2 Petrus 2. Ajaran penyesat itu adalah menolak ajaran Injil tentang kedatangan Yesus di akhir zaman. Penyesat itu mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatunya tetap seperti semula pada waktu dunia ini diciptakan. Dan gaya hidup para penyesat itu hidup dalam perhambaan dosa, sehingga pengorbanan Yesus Kristus pun telah mereka sia-siakan. Kita jemaat Kristus di masa sekarang pun dimungkinkan akan menghadapi pengaruh ajaran sesat. Dan bentuk ajaran sesat itu tidaklah kita ketahui. Tapi setiap pengajaran yang menolak atau yang menentang bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, itu adalah ajaran sesat. Dan semua ajaran sesat haruslah kita tolak. Rasul Paulus mengingatkan warga jemaat dalam surat Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap mengerjakan keselamatan itu artinya kita tetap membangun persekutuan yang teguh kepada Tuhan Yesus, setia menaati perintah yang diberikan Tuhan Yesus, dan saling menopang di dalam jemaat. Rasul Yudas, yaitu rasul yang bernama Yudas, saudara Yakobus, mengingatkan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tertulis dalam surat Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau ya Allah Bapa, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan teguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami beriman yang teguh kepada Yesus Juru Selamat kami, agar kami menang atas berbagai ajaran-ajaran sesat. Ya Allah Bapa, kasihani dan berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau perawatan di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan. Allah Bapa Tuhan kami, pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Menjauhkan kami dari mara bahaya. Bangunkan kami esok pagi. Dan juga Engkau memberkati kami untuk bekerja, untuk melaksanakan aktivitas kami dan usaha kami. Buatlah kami berhasil dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar. Terpuji Engkau Tuhan, kasihani kami, dengarkan doa kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.